Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Winger asal Brazil Antony sedang menjalani periode bulan madu bersama Real Betis. Hal ini terlihat jauh berbeda di periodenya bersama Manchester United. Ia tercatat sudah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 4 penampilan bersama Real Betis. Mengapa sang winger mendadak gacor? Baru-baru ini Antony diwawancarai terkait rahasia performa apiknya bersama Real Betis. Sang winger menyebut bahwa kunci performa apiknya tidak lain dikarenakan ia merasa gembira sehingga ia bisa memberikan performa terbaiknya. Antony juga merasa gembira bisa mencetak banyak gol bagi Real Betis. Ia senang karena kehadirannya bisa membantu Real Betis meraih hasil-hasil yang bagus. Baru-baru ini Presiden Real Betis mengaku puas dengan kontribusi yang diberikan Antony ke timnya. Ia mengisyaratkan ingin mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. Manajer Manchester United Ruben Amorim ditanyai penyebab mengapa timnya kesulitan tampil konsisten di musim ini. Ia menyebut bahwa Setan Merah memiliki banyak kasus cedera dan itu berpengaruh pada performa mereka. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim menyebut bahwa banyaknya kasus cedera di MU jadi permasalahan tersendiri baginya. Ia menyebut bahwa karena masalah cedera itu ia harus terus mengotak-atik timnya setiap pekan sehingga mereka tidak punya konsistensi. Lebih lanjut, Amorim sangat menyayangkan banyaknya pemainnya yang cedera belakangan ini. Ia menyebut jika cedera-cedera itu bisa diminimalisir, maka MU bakal berada di posisi jauh yang lebih baik. Bek Manchester United Matthijs de Ligt memberikan pemikirannya terkait kondisi timnya belakangan ini. Ia menilai Setan Merah perlu introspeksi diri dan lekas berbenah. Menurut Matthijs de Ligt, ia dan rekan-rekannya perlu merefleksikan penampilan mereka. Ia ingin timnya bisa menemukan apa yang salah dengan mereka dan memperbaiki itu. Lebih lanjut, de Ligt menyebut bahwa MU untuk keluar dari situasi ini, MU perlu bahu-membahu. Mereka harus tetap bersatu agar keluar dari situasi sulit ini. Alejandro Garnacho, winger Manchester United, kini menjadi sorotan setelah statistik menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat konversi terendah di Premier League 2024-2025 sejauh ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Napoli mungkin telah membuat keputusan yang tepat dengan tidak merekrutnya sebagai pengganti Khvicha Kvaratskhelia. Dalam laporan CBS Sport, Garnacho mencatatkan tingkat konversi terendah di antara pemain yang memiliki 10 peluang besar atau lebih. Ia menandakan bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut masih perlu banyak berbenah. Sebagai perbandingan, Kvaratskhelia berhasil mencetak 30 gol dan memberikan 29 assist dalam 107 pertandingan bersama Napoli. Angka-angka ini jelas menunjukkan betapa sulitnya menggantikan seorang pemain sekelas Kvaratskhelia. Dalam konteks ini, Garnacho mungkin belum siap untuk menghadapi tekanan dan ekspektasi tinggi yang akan dia dapat di Napoli. Manajer Manchester United Ruben Amorim baru-baru ini memberikan pujian kepada Joshua Zirkzee. Ia menilai sang penyerang mulai menunjukkan performa apiknya di timnya. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim memuji Joshua Zirkzee. Ia menilai sang striker menunjukkan perkembangan yang apik di laga ini. Lebih lanjut, Amorim juga membeberkan alasan mengapa penampilan Joshua Zirkzee belakangan ini kian meningkat. Ia menilai sang striker lebih cocok dimainkan di belakang striker, dan itu yang membuatnya bisa berkontribusi banyak bagi Man United. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan penjelasan mengenai keputusannya yang hampir tidak melibatkan pemain pengganti di laga melawan Tottenham. Ia menilai keputusan yang ia buat itu semata-mata demi kepentingan para pemain muda tersebut. Menurut Ruben Amorim, di babak kedua skuad Manchester United benar-benar tampil menekan untuk mencetak gol. Ia menyebut jika ia melakukan pergantian pemain,
maka ritmenya akan hilang, sehingga ia memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa ia sudah mengambil keputusan yang benar dengan tidak memasukkan pemain pengganti di sepanjang babak kedua. Ia menilai bahwa United pada saat itu berada dalam momentum yang bagus untuk mencetak gol, sehingga mempertahankan line up yang ada itu merupakan keputusan terbaik. Bek Manchester United Matthijs de Ligt enggan mencari pembenaran terkait performa timnya belakangan ini. Ia mengakui secara terbuka bahwa penampilan timnya sangat mengecewakan. De Ligt dalam wawancaranya baru-baru ini mengakui MU tampil buruk. Ia menyebut bahwa Setan Merah tampil buruk di semua lini sehingga mereka menelan banyak hasil yang tidak memuaskan. Lebih lanjut, Matthijs de Ligt menyebut bahwa Manchester United tidak boleh berpangku tangan dengan situasi ini. Ia ingin Setan Merah bekerja keras untuk meningkatkan performa mereka dan memperbaiki posisi mereka di klasemen Premier League. Ange Postecoglou, manajer Tottenham, mengirimkan pesan tegas kepada Ruben Amorim, pelatih Manchester United, usai timnya meraih kemenangan penting di kandang sendiri. Postecoglou yang juga menghadapi masalah serupa dalam beberapa pekan terakhir tampil tanpa belas kasihan. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, pelatih asal Australia itu menyindir Amorim dengan nada tegas. Terlepas dari sindiran menohok tersebut, Postecoglou tetap memberikan pujian kepada tim lawan. Legenda Manchester United Gary Neville tidak bisa menahan amarahnya saat menyaksikan timnya kalah 1-0 dari Tottenham dalam pertandingan pada pekan ke-25 Premier League. Gary Neville yang menjadi komentator dalam laga tersebut untuk Sky Sport langsung melontarkan kritik terpedas terhadap strategi Ruben Amorim. Gary Neville juga menyoroti reaksi Amorim yang terlihat marah setelah gol Tottenham tercipta. Menurutnya, kemarahan sang pelatih justru tidak pada tempatnya. Manchester United sendiri tampil dengan banyak keterbatasan dalam laga tersebut. 8 dari 9 pemain di bangku cadangan adalah pemain muda. Kabar gembira buat fans Manchester United datang dari super komputer. Setan Merah diprediksi tidak akan terdegradasi dari Premier League musim ini. Dengan sisa 13 pertandingan, Manchester United masih berpeluang untuk bangkit atau malah semakin terpuruk. Tidak sedikit bahkan yang menjagokan Manchester Merah degradasi di akhir musim. Prediksi berbeda dibuat super komputer milik Casino Hawks. Menukil The Sun, super komputer ini memprediksi MU bertahan di Premier League dan finish di urutan ke-13 dengan 44 poin. Super komputer memprediksikan Leicester City, Wolverhampton Wanderers, dan Southampton yang jeblos ke divisi Championship. Tim yang promosi musim ini, Ipswich Town, diramalkan selamat dengan menduduki urutan ke-17. Casemiro bertekad ingin menghabiskan sisa kontraknya di Manchester United. Dia tidak mau menyerah begitu saja dengan kondisi tim saat ini. Casemiro ingin menghabiskan kontraknya di Manchester United yang habis pada tahun 2026 dan akan membantu MU bangkit sebab dia yakin masih bisa bersaing dengan gelandang-gelandang muda Manchester United lainnya. Saya hanya perlu mempertahankan apa yang saya lakukan dengan penuh respek dan sikap santun. Tentu saja saya ingin lebih sering bermain. Saya rasa tidak ada pemain yang mau dicadangkan. Dan saya ingin membantu klub di saat-saat seperti ini. Saya selalu melakukan apapun dengan rasa hormat kepada rekan setim dan staf saya. Terutama saya hormat kepada United. Saya masih punya sisa kontrak 1,5 tahun. Dan saya ingin menghabiskannya di Manchester. Saya merasa nyaman di sini dan keluarga saya juga. Kami beradaptasi dengan baik. Kami berbicara bahasa Inggris. Saya berterima kasih kepada fans dan klub. Saya bahagia di klub ini. Jadi cadangan? Tentu saja tidak. Itu hal lainnya.